Tuhan. Tunjukkan sukacita kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemana Tuhan bawa kita, kita akan mengikutnya. Biarkan Tuhan Yesus berjalan di depan kita, menjadi nakoda kita. Amin. Kita akan mendengarkan kegiatan kita sepekan. Shalom Jemaat Tuhan. Berikut informasi kegiatan gereja selama sepekan. Hari Rabu, 28 Agustus, diadakan ibadah WBI pada pukul 10. Dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naibaho. Hari Jumat, 30 Agustus, diadakan Fellowship Night. Kami mengundang seluruh pengerja dan jemaat untuk sama-sama hadir pada pukul 18.30. Ibadah Raya Minggu, 1 September, disertai doa pengurapan keluarga. Dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naibaho. Dan juga ibadah anak sekolah Minggu pada pukul 10. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah, ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Dan sesaat lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, Bu Joy, cantik musik lain. Kasih tepuk tangan dulu sama rekan musik kita. Shalom, selamat hari Minggu. Wah, luar biasa, seminggu telah berlalu, tapi masih dalam penyertaan Tuhan. Siapa yang selama seminggu ini dalam penyertaan Tuhan? Tuhan tetap pelihara. Amin. Kasih tepuk tangan Tuhan Yesus. Ya Yesus. Yang biasa Mimin tampilkan pembacaan Alkitab minggu terakhir bulan Agustus nih. Ya, saudara bisa lihat di belakang. Kemudian untuk hari Rabu tanggal 28 Agustus akan ada ibadah WBI yang dilayani langsung oleh Bapak Gembala. Dan di hari Jumatnya ada Fellowship Night pada pukul 18.30 di gereja. Ya, saudara bisa turut hadir pada malam itu. Dan juga ibadah beserta doa pengurapan keluarga pada tanggal 1 September dilayani oleh Bapak Gembala. Ya, kemudian saya ingin
perlihatkan ini di bawah nanti ada form seperti ini, saudara bisa ambil, bisa isi lalu langsung serahkan ke saya ataupun dibawa pulang juga nggak apa-apa, difoto nanti japri ke Mimin. Nah, ini akan kami doakan di saat komsel maupun di saat fellowship night nanti, apapun pergumulan saudara, apa kerinduan yang ingin didoakan, biar kita sama-sama berdoa. Ya, doa itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang Tuhan tahu mana yang lebih dibutuhkan, mana yang lebih baik untuk anak-anaknya. Jadi saudara, kalau memang doanya belum dijawab, sabar, jangan ngegerutu, jangan protes, jangan gundah gulana, jangan ya dek, jangan. Pantun hari ini, 5 roti 2 ikan, 5.000 orang dikasih makan. Kalau hidup penuh tekan, tapi ada Tuhan. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Hanya dalam Tuhan ada sukacita. Hanya dalam Tuhan ada damai mengalir hati kita. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Mari bersyukur kepada Dia. Bawa umat-Mu Tuhan untuk boleh bersyukur, berterima kasih atas penyertaan untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah Bapa di surga, Engkau selalu memelihara kami, melindungi kami, menjagai kami siang dan malam, sehingga malapetaka tidak akan bisa menjamah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan.
biarkan setiap hati menyadari betapa Engkau sangat penting dalam kehidupan kami Bapa. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan Yesus. Biarkan kami semuanya merenungkan kebaikan-Mu Tuhan. Kami menjadi berharga di mata-Mu Bapa. Betapa agung ku melihat perbuatan tangan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, indahnya oleh rangka. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, indahnya oleh rangka. Sekali lagi, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, indahnya oleh rangka. Sama-sama katakan betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, indahnya. Terima kasih saudaraku Yesus. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, indahnya oleh rangka. Indahnya oleh rangka. Indahnya oleh rangka. Mari kasih sorak-sorai. Kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sejauh timur dari barat Engkau melemparkan dosa kami, Tuhan. Sedalam tubir lautan Engkau yang melemparkan pelanggaran kami. Dan firman-Mu berkata demikianlah, tidak ada penghukuman lagi bagi kami yang ada dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah angkatan orang-orang yang Kau telah tebus dengan darah Yesus sendiri. Terima kasih buat cinta kasih-Mu yang besar buat setiap kami Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami diterima di hadirat Allah. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami menyembah Tuhan bersama malaikat di sorga, menyatakan Kau Allah yang kudus, Allah yang hebat, Allah yang mulia, Allah yang duduk di atas tahta. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami buka hati dan pikiran kami mohon Roh Kudus mampukan kami untuk menerima berita firman-Mu. Makanya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat sudah Tuhan lepaskan, yang letih lesu berbeban berat Tuhan yang memberikan kelegaan, sehingga setiap kami Tuhan dilawat oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita memasuki minggu terakhir di bulan Agustus dan
Tidak terasa 4 bulan lagi kita akan menutup tahun 2024, dan saya percaya saudara semua dalam penyertaan Tuhan. Amin. Judul khotbah pagi hari ini adalah kebutuhan utama. Boleh sama-sama katakan 1, 2, 3? Kebutuhan utama. Saya mau ajak saudara baca satu ayat firman Tuhan yang saudara bisa langsung lihat di layar pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Saudara, Tuhan Yesus pada pasal ini, dia sedang ada di dalam bait Allah. Dan di dalam bait Allah dia memiliki semua para pendengar yang terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah orang-orang yang mempercayai bahwa dia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan. Tetapi bagian yang kedua adalah orang-orang yang mengira bahwa dia adalah orang yang sesat. Bahwa 2 kelompok ini saudara sebetulnya punya satu kesamaan, yaitu kesamaannya adalah penantian. Katakan bersama saya, penantian. Yang dua-duanya ini adalah kelompok orang Yahudi yang mereka menantikan yang namanya Mesias, juru selamat. Karena pada zaman itu saudara, Israel adalah bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa Roma. Dan selain dijajah, menurut sejarah saudara, makanya kalau saudara lihat Alkitab yang cetak itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, saudara ya. Di tengah-tengahnya tuh kosong. Nah, dibilang perjanjian lama sama perjanjian baru itu disebut dalam istilah teologi adalah intertestamental, masa antar perjanjian, di mana antara perjanjian lama dengan perjanjian baru diyakini 400 tahun lebih Allah tidak berbicara. Maksudnya Allah tidak berbicara. Pada zaman dulu saudara, bangsa Israel selalu Allah berbicara. Entah dia berbicara lewat nabi-nabi, dia bicara lewat imam-imam. Ada masa bahkan Tuhan bicara lewat hakim-hakim. Mungkin saudara kenal dengan nama Deborah, saudara kenal dengan nama Samson, saudara kenal dengan nama-nama yang lain, yaitu Tuhan bicara lewat hakim, Tuhan bicara lewat nabi, Tuhan bicara lewat imam. Nanti ada kalanya Tuhan memberikan satu orang saudara Roh Kudus hingga pada orang itu, lalu orang itu dipakai Tuhan untuk bicara, saudara. Nah, kita tahu perjanjian lama itu ditutup dengan satu kitab yang dalam urutannya adalah kitab Maleaki, saudara. Dan sesudah itu langsung kita lompat kemana? Kita lompat ke yang namanya Matius. Makanya waktu Yesus hadir saudara, dia adakan mujizat, dia bikin sesuatu yang spektakuler. Semua bangsa Israel punya satu kalimat yang sama. Apa itu kalimatnya? Nanti saudara lihat di Matius pasal yang ke-8 bagian akhir. Yang begini belum pernah kita lihat. Bahkan Alkitab berkata, orang Farisi pun berkata, imam dan ahli Taurat berkata bahwa Yesus mengajar dengan kuasa. Ya, Yesus mengajar dengan kuasa. Kita tahu kisahnya di usia 12 tahun, bahkan Yesus ada di dalam bait Allah. Ngapain saudara? Dia berargumen sama orang-orang yang lebih tua daripadanya, yang punya ilmu lebih hebat daripada dia, saudara. Tetapi justru orang-orang itu, saudara, tidak bisa membalas Yesus karena dianggap Yesus ini punya kemampuan yang lebih daripada usianya, saudara. Nah, di dalam berjalannya Yesus hidup, saudara, mereka semua bingung apakah Yesus itu Mesias, apakah Yesus itu hanya seorang yang memang punya kuasa spektakuler. Bahkan saudara sepupunya Yesus sendiri itu juga nggak percaya alias ragu-ragu. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu ditangkap saudara di penjara, dan di dalam penjara dia suruh murid-muridnya menanyakan kepada Yesus, "Engkaukah Mesias yang akan datang?" Dan di dalam penantian 2 kelompok ini saudara, ada yang menganggap emang ini yang memang hadir, orang yang kita nanti-nantikan selama, yaitu Mesias. Tetapi orang-orang yang nggak percaya, apa iya? Lalu dilihat, masa sih Mesias ini lahir dari orang tua tukang kayu, ya kan? Dan ada begitu banyak kontroversi. Yesus lahir bukan dari keluarga kaya. Tahu dari mana Yesus lahir bukan dari keluarga kaya? Karena waktu Yesus diserahkan di usianya yang ke-8 hari, saudara, menurut tradisi Yahudi, orang ketika datang ke bait Allah untuk penyerahan anak, maka dia harus bawa korban, saudara, untuk dikorbankan kepada Tuhan. Kalau dia orang kaya, saudara, maka korbannya adalah lembu tambun. Nah, kalau misalnya ekonominya turun sedikit, maka dia boleh bawanya domba. Nah, kalau saudara nanti baca di Injil Lukas,
orang tua Yesus itu bawa namanya burung tekukur, saudara. Nah, kalau burung tekukur itu berarti dia orang yang low income, saudara, low class, ya, kelas yang memang kelasnya di bawah, saudara. Nah, kontroversi-kontroversi ini menyebabkan apakah benar Yesus adalah Mesias yang akan ditunggu. Namanya orang nunggu itu punya salah satu istilah, yaitu orang haus, saudara. Nah, makanya Tuhan Yesus pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, di dalam bait Allah, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus. Haus di sini bukan haus yang memang orang lagi dengerin Yesus khotbah lalu kelamaan dia khotbah lalu dia haus, saudara. Haus di sini bukan secara harafiah, haus secara fisik, tetapi haus di sini haus secara jiwa, haus secara mental, saudara. Dan Yesus berkata, baiklah ia datang kepadaku dan minum, saudara. Saya yakin saudara pernah melihat gambar ini, saudara. Saya nggak tahu kalau di toilet perempuan karena nggak pernah masuk, saudara. Tapi kalau saya masuk toilet laki-laki, biasanya di atas urinoir, tempat kita biasanya buang air kecil, saudara, para laki-laki, itu seringkali ada gambar ini, saudara, stiker di depan kita, saudara. Stiker ini, saudara, bergambar mulai dari putih sampai kecoklatan, ya, dimana gambar ini menunjukkan warna urin seseorang. Nah, ternyata warna urin atau warna air kencing seseorang itu bisa menunjukkan kualitas kehausan di dalam diri seseorang itu, saudara. Makanya paling atas dikatakan kuning pucat. Nah, kalau kuning pucat, jika warna urin Anda seperti ini, itu normal dan mengindikasikan bahwa jumlah kebutuhan cairan dalam tubuh Anda sudah tercukupi. Nah, kalau yang kuningnya gelap itu, kuning gelap ke oranye-oranyan, ini tandanya Anda menderita dehidrasi. Segera periksakan ke dokter. Nah, ya, Pak, kalau ungu gimana? Nah, habis makan buah naga biasanya. Nah, ternyata saudara, menurut kedokteran, tubuh kita itu kalau perempuan minimal 60% terdiri dari air. Kalau pria minimal 65% terdiri dari air. Dan di bagian-bagian tubuh kita, saya juga baru tahu, ternyata otak saudara 83% mengandung air. Makanya saudara, sebetulnya kita semua orang pintar. Makanya ada istilah otak lu encer katanya. Ginjal kita 83% air loh. Mata kita 95% air. Jantung kita, heart, ya, 75% air. Bahkan otot, muscle kita 75% air, saudara. Jadi buat saudara yang obesitas, saudara bisa bilang, ya, saya lagi kelebihan air gitu. Paru-paru kita 85% juga air. Nah, saya mau bicara apa di sini, saudara? Bahwa ternyata secara fisik, saudara, kita memang membutuhkan air, saudara. Bahkan ada istilah, kalau saudara nggak cukup air, saudara akan lemes. Saudara akan dehidrasi, namanya istilahnya adalah dehidrasi. Nah, firman Tuhan berkata, saudara, di Yohanes 4 ayat 13 sampai 14, jawab Yesus kepadanya. Kepada siapa? Ini adalah kisah waktu Yesus menghampiri seorang wanita yang duduk di pinggir sumur, di mana perempuan ini punya 5 suami, dan yang sedang dengan dia lagi pacaran itu adalah cowok yang ke-6, saudara. Dan lagi dia duduk di pinggir sumur hendak menimba air di siang hari. Kenapa harus di siang hari? Karena secara tradisi kalau mau nimba air sumur itu di pagi hari. Tapi kalau di pagi hari berarti akan ada banyak perempuan-perempuan lain yang ikut nimba, saudara. Nah, si perempuan ini itu nggak mau, saudara, nggak mau bareng-bareng. Dia maunya nimba kalau nggak ada orang. Berarti apa, saudara? Dia sedang menghindari orang banyak, saudara. Kenapa dia menghindari orang banyak? Karena kemungkinan dia sudah menjadi omongan orang satu kampung. Kemungkinan besar, saudara, dia udah menjadi korban gibah, korban gosip. Makanya dia malas ketemu orang-orang ini. Makanya dia nimbanya siang-siang. Dia pikir gak bakal ada orang. Gak taunya dia lagi nimba, saudara, datang Yesus, saudara. Yesus datang ngajak dia ngobrol, saudara. Ngajak dia ngobrol, ternyata Yesus mulai tahu kehidupannya. Karena ternyata perempuan ini kalau sampai punya 5 laki-laki, lalu dia gak puas, lalu dia sekarang punya laki-laki yang ke-6, saudara. Dia menunjukkan bahwa kehidupannya sedang haus, saudara. Ada orang-orang yang haus akan kasih sayang. Ada orang-orang yang haus akan harga diri.
Ada orang-orang yang haus akan rasa hormat. Ada orang-orang yang hausnya sama uang. Ada orang-orang yang hausnya sama penghargaan, sama pengakuan, saudara. Nah, Yesus jawab ke perempuan ini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini. Air apa? Air yang ada di sumur. Air yang ada di sumur berasal dari mana? Berasal dari dunia, saudara. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang apa? Yang akan ku berikan kepadanya. Berarti Yesus menawarkan alternatif. Yesus menawarkan pilihan yang lain. Yesus menawarkan opsi yang lain. Kalau ada air yang dari dunia ini, Yesus bilang ada air yang dari saya. Ada air yang dari Tuhan. Bahwa kalau saya berikan kepadanya, kata Yesus, maka ia tidak akan haus untuk berapa? Untuk 3 bulan? Untuk 1 tahun? Untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi apa? Mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal, saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang haus hari-hari ini. Tetapi saudara, dunia menurut saya sekarang sedang haus. Mungkin saudara dan saya juga sedang haus. Haus saudara mungkin berbeda dengan haus saya. Tetapi yang Tuhan mau sampaikan pada pagi hari ini, kiranya Yesus menjadi kebutuhan utama saudara. Yesus menawarkan air, yaitu siapa? Yesus pernah berkata, akulah air itu sendiri. Akulah air, barang siapa yang haus, datang kepadaku dan minum. Saya mau tampilkan beberapa, saudara. Ini adalah indikator haus menurut saudara. Menurut saya, saudara. Sekarang kita kenal banyak istilah ini, mental health, saudara. Kesehatan mental. Ya, ini symptoms of social anxiety. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara, tapi banyak anak muda ngalamin ini. Gejala kecemasan sosial. Yang pertama tuh blushing, trembling, sweating, jadi gampang berkeringat. Ya, ketemu orang dikit, apa tuh langsung merah, blushing, atau kayak rasa langsung deg-degan, trembling. Lalu dikatakan apalagi nomor 2, fear of humiliation or embarrassment. Takut sama rasa malu. Aduh, gue kalau pakai baju ini gimana nanti ya? Ntar diomongin apa? Terus kalau gue pakai sepatu ini gimana? Aduh, temen gue handphonenya ini, handphone gue cuman ini. Nah itu, kalau di antara kita ada yang ngalamin itu, saudara sedang mengalami menurut saya haus. Saudara haus apa? Saudara haus dipuji orang. Saudara haus dihargai orang. Saudara haus diakui orang. Yang nomor 3, overcritical of your mistakes in a public setting. Jadi kayaknya kalau saudara salah dikit, aduh kayaknya parah nih, hancur gua, aduh gua gimana ya tuh, ntar gua gimana, temen gua ngomong apa, guru gua gimana. Ujungnya merembet ke nomor 4, panic attacks. Jadi panik, gampang panikan orangnya, saudara. Nomor 5, avoidance of social situation. Akhirnya udah malas lah kumpul-kumpul deh. Tahu nggak saudara, banyak handphone waktu awal dimulai, handphone pada muncul tuh smartphone, saudara, ya, smartphone. Semuanya tujuannya apa? Connecting people, supaya menghubungkan satu orang dengan orang yang lain. Tapi saudara sadar nggak? Kalau saudara sedang kumpul sama orang, kan kumpulnya gara-gara HP nih. Kita ketemuan nih, kita ketemuan nih. Pas ketemuan, saudara ngobrol nggak? Enggak, main HP juga. So the thing that say it connect, bahwa barang yang bilang akan menghubungkan justru memisahkan. Yang harusnya connect jadi disconnect. Saudara kebayang nggak? Sebetulnya Tuhan kasih izin kita kena COVID, saudara, supaya semua satu kumpul di rumah, supaya apa? Sebetulnya untuk saling berhubungan, untuk saling berkomunikasi. Tapi akhirnya apa, saudara? Punya urusannya masing-masing. Makanya ada istilah orang kalau kelamaan lagi nongkrong main HP, lagi kumpul keluarga main HP, lagi makan main HP. Orang bilangnya apa? Lu kayak anak apa? Kayak anak autis lu, katanya. Padahal anak autis aja nggak gitu, saudara. Bilang kanan kiri jangan kayak autis gitu. Nah, nomor 6 apa? Fear of scrutiny by others. Sama, ujung-ujungnya apa? FOMO. Kan kalau dulu terkenalnya FOMO. FOMO itu apa? Kayaknya kalau gua nggak punya gitu ya, kayaknya aduh gak kurang nih, kayaknya gua harus punya duluan, ya kan? FOMO. Sekarang orang banyak FOPO. Apa itu FOPO? Fear of people opinion. Takut sama opini orang. Aduh, ntar kalau gue pakai baju gini apa ya kata orang, ntar kalau gue begini apa kata orang, dan sebagainya. Majority of Americans have struggle with mental health. Mayoritas orang Amerika itu punya gangguan kesehatan
mental. Kenapa saya harus tunjuk Amerika? Ya karena Amerika paling banyak survei-survei. Yang kedua, sosial media saudara, apa yang saudara lihat di TikTok, di Instagram, itu buatan mana? Itu kebanyakan siapa yang kontrol? Orang Amerika, saudara. Jadi dikatakan 52% orang Amerika itu lagi apa? Stres. Berikutnya sesudah stres, anxiety. Apa tuh anxiety? Cemas. Ya, habis cemas apa? Depresi. Apa lagi? Nomor 4, mood swing. Tahu mood swing? Mood-moodan. Entar lagi mood happy, entar atau bete sendirian, tiba-tiba rasa bete sendirian. Ya, itu mood swing tuh. Lalu apa lagi? Feeling of loneliness. Merasa kesepian. Padahal lagi di kerumunan, tapi kayaknya merasa kesepian. Sampai ada lagunya lonely, lonely. Sampai ada lagu terkenal dulu, lagunya begini. I'm nobody's child, I'm nobody's child. Tahu apa artinya? Saya bukan anak siapa-siapa. Ya, bahasa Inggrisnya aku mah apa tuh? Saya bukan siapa-siapa. Terus apa lagi? Faces of sadness. 25% faces of sadness apa tuh? Sering sedih gitu ya. Lalu struggles with self-esteem. Bergumul sama harga diri katanya. Lalu panic attack, phase of lethargy, phobias, none of the above. Jadi paling tinggi itu stres. Kedua, cemas. Nah, saya mau katakan sama saudara, kita minum cuma 1 liter sehari aja, pasti badan saudara ada masalah. Selain tubuh, ingat gak khotbah saya dulu? Selain tubuh kita terdiri dari apa lagi? Jiwa. Habis itu roh. Jadi kalau tubuh saudara aja kekurangan cairan, akan ada efeknya. Kalau mental saudara haus, pasti juga ada efeknya. Makanya dehidrasi itu punya definisi apa? Dehidrasi terjadi ketika kita menggunakan atau kehilangan lebih banyak cairan daripada yang kita konsumsi. Artinya gini, yang masuk lebih sedikit daripada yang keluar. Ada satu penelitian kejam di abad 17 oleh King Frederick II di Eropa. Dikumpulin bayi-bayi yang baru lahir, dibagi 2 kelompok. Saya nggak tahu jumlahnya masing-masing berapa. Pokoknya dibagi 2 kelompok. Minimal masing-masing kelompok lebih dari 15 bayi. Dipisahin. Lalu raja ini kirim suster-suster perawat, lalu memberi perintah buat kelompok yang pertama kasih susu. Pokoknya bayi-bayinya kasih susu supaya nggak kelaparan, tapi nggak boleh disentuh, nggak boleh diajak ngobrol, nggak boleh dibelai-belai, nggak boleh dibilang sayang-sayang. Pokoknya di dalam kamar bayi cuma dikasih susu. Ganti popoknya kalau popoknya basah. Kelompok yang kedua dikasih susu, popoknya basah diganti, tapi dibelai-belai, disayang-sayang, diceritain, dicium-cium. Apa yang terjadi saudara? Kelompok yang pertama padahal dikasih susu, popoknya diganti, cuma nggak dibelai, cuma nggak diajak ngobrol, cuma nggak disayang-sayang. Dalam waktu 2 minggu seluruh bayinya mati. Ini percobaan paling sadis di abad 17 oleh King Frederick II. Kenapa kok? Padahal secara fisik dikasih. Tapi ternyata kita hidup bukan hanya kebutuhan fisik. Ternyata saudara bukan hanya haus secara fisik, saudara bisa haus secara jiwa. Makanya ada orang yang berkata begini kepada pasangan hidupnya, kamu adalah half of my soul, katanya. Kamu setengahnya jiwa saya. Jadi setengah tambah setengah 1, katanya gitu. Tapi firman Tuhan nggak bilang begitu. Firman Tuhan bilang apa? Keduanya akan menjadi 1. Artinya apa keduanya? Berarti ini full digabung jadi full. Tapi kalau saudara setengah artinya apa? Di sini nggak full, di sini nggak full. Lalu berharap bahwa kamu harus mengisi setengahnya saya. Setengah yang ada kamu harus bisa mengisi setengah saya. Ibarat air nih saudara. Ibarat air nih. Kalau saya minum, tinggal setengah nih saudara. Ini saudara nih, haus akan kasih sayang, haus untuk dipuji, haus untuk dihormati. Ketemu nih, wah ini orang luar biasa.
kenalan, ketemuan, ngobrol dekat, WhatsAppan, DM-an. Wah, dia lagi ngisi nih apa yang dia punya. Wah, ini jadi happy banget. Yang ini gimana nasibnya? Jadi kurang. Mulai ngambek nih, jadi ngambek. Minta apa artinya? Minta diisi. Wah, isi. Wah, dia full happy. Yang ini gimana? Ada orang-orang yang dehidrasi secara jiwa, kekurangan cairan secara mentalnya, minta diisi. Isinya dari mana? Download video-video, dengerin Spotify, pergi karaoke, kumpul sama kawan. Saya mau katakan sama saudara, kalau itu yang saudara lakukan, saudara sama seperti perempuan yang di pinggir sumur lagi nimba air. Dan firman Tuhan katakan, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Bahkan gak heran, orang udah stres, orang udah cemas, lihat Instagram, lihat sosial media, lihat hidup orang lain lebih sukses, lihat hidup kawannya lebih keren, lihat wajah kawannya, kayaknya cakepan dia deh, gua mah tuh gimana, lihat ini kok kerenan dia, kayaknya pinteran dia. Bukan tambah baik, tambah haus. Gejala dehidrasi. Gejala dehidrasi buat anak-anak, nomor 1, mulut dan lidah kering. Tidak ada air mata saat menangis. Tidak BAK selama 3 jam. Mata cekung, mata lelah, titik lunak cekung di atas tengkorak, lesu dan mudah marah. Tuh bayangin. Anak-anak kekurangan cairan di tubuh aja punya gejala lesu dan mudah marah. Jadi kalau belakangan seminggu ini saudara gampang marah, saudara lagi dehidrasi jiwa. Saudara gampang lesu, lihat masalah, aduh. Saudara, bukan karena setan lagi serang, saudara lagi kurang cairan, saudara lagi dehidrasi. Bilang kanan kirinya, minum dong. Amin saudara. Nih kalau pada dewasa, gejala dehidrasi pada dewasa, rasa haus yang ekstrim, frekuensi BAK kurang, urin berwarna gelap, kelelahan, pusing. Yang terakhir buat orang dewasa, kebingungan. Orang kurang minum secara fisik aja, kita tiba-tiba jadi linglung. Ya, kalau bahasa Prancisnya jadi hun-hun. Hun-hun, bingung. Apalagi kalau saudara dehidrasi secara apa itu jiwa? Masih ingat gak? Pikiran, perasaan, kehendak. Jadi pikiran saudara kurang cairan, perasaan saudara kurang, kehendak saudara, aduh gue jadi males nih. Pernah gak saudara ngerasa ke gereja males, mau sekolah males, mau kerja males, mau bikin PR males, mau ini males, mau itu males? Gak ada, bukan karena setan nyerang saudara, tapi gara-gara apa? Saudara kurang cairan, saudara haus. Saudara tahu nggak? Ternyata tubuh kita nggak hanya butuh vitamin. Ternyata tubuh kita bukan hanya butuh cairan. Tahu nggak firman Tuhan? Keren deh firman Tuhan. Tuh di 1 Korintus 6 ayat 13, boleh nggak baca sama-sama? 1, 2, 3. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk, tetapi kedua-duanya akan, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk, dan Tuhan untuk. Kenapa saudara ke gereja? Kenapa saudara berdoa? Kenapa saudara harus baca Alkitab? Karena tubuh saudara butuh Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata Tuhan untuk tubuh. Kita butuh Tuhan. Kenapa kita butuh Tuhan? Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Coba aja saudara punya handphone iPhone. Saudara punya handphone iPhone, ya. Saudara bawa coba ke servis Samsung. Jago gak tukangnya? Jago. Tapi masalahnya alat-alatnya nggak akan cocok. Nggak akan cocok. Mobil saya yang saya jual itu bisa Apple CarPlay. Apple CarPlay. Ada dong satu konsumen saya bilang, telepon sales saya, wah handphone saya Android nih, bisa nggak connect? Nggak bisa. Karena bisanya connectnya sama Apple. Nggak bisa. Saudara, saya mau katakan, saudara boleh aja cari air yang lain. Mungkin kawan saudara,
sahabat saudara, pasangan hidup saudara, tempat karaoke, tempat gym, whatever lah, mau pergi ke Bali dan sebagainya buat healing dan sebagainya. Itu semua cuma menunjukkan saudara lagi haus akan sesuatu. Saudara lagi haus sama rasa disayang, rasa diakui, rasa dihargai, rasa dipuji. Saudara pengen keren juga, saudara pengen berarti juga dalam hidup. Tapi itu sama aja. Sama aja kayak Samsung tapi lawan Apple, nggak nyambung. Sementara saudara happy, sementara saudara senang, tapi nanti saudara haus lagi, saudara stres lagi, saudara cemas lagi. Gereja pun juga bukan, saudara. Oh, ke gereja ini aja nih, gereja ini keren loh. Bukan gerejanya. Tapi Yesus berkata, barang siapa yang haus, baik ia datang kepadaku dan minum. Jadi datang pada Yesus. Saya tutup dengan firman Tuhan ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Balik ke slide lagi deh. Ini yang nulis adalah Raja Daud, saudara. Jadi Daud itu sebelum dia jadi raja, dari muda, dia itu kan anak nomor 8. Dari bapaknya namanya Isai. Bahasa Inggris bapaknya namanya Jesse. Jadi kalau ada orang namanya Jesse, Jesse itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya Isai. Udah jauh banget ya, Isai, Jesse. Mungkin Ian Giant. Oh. Ini Isai, Jesse. Satu ketika Isai itu rumahnya kedatangan orang gede. Orang gede banget. Namanya Nabi Samuel. Samuel bilang begini sama Isai. Hai Isai. Wah, kaget satu rumah. Kedatangan Nabi besar. Siapin rumah, siapin semua, siapin. Terus Isai tanya, kenapa datang ke rumah saya? Ada berita baik apa? Samuel bilang, salah satu dari anak kamu itu Tuhan tunjuk jadi raja. Padahal saat itu udah ada raja, namanya Raja Saul. Coba saudara, datang kepala staf kepresidenan ke rumah saudara, terus bilang, anak kamu akan jadi wapres. Waduh, anak kamu jadi staf khusus presiden. Sedang dong semua kan. Ini anak kamu akan jadi raja. Anak yang mana? Coba kumpulin semua anak kamu. Kumpulin, yang dikumpulin berapa? 7 doang sudah. Yang dikumpulin cuma 7. Datang satu orang yang pertama, ini paling gede nih. Nih sulung. Waduh. Samuel lihat, Roh Kudus bicara. Bukan. Coba saudara, kebayang gak jadi nomor 1? Ya, bukan gua. Nomor 2, bukan. Nomor 3, bukan. Nomor 4, mungkin nomor 4 udah ngerasa, wah gua mah apalagi orang Cina ini sih mati gua ini mah. Wah, bukan katanya. 5 bukan, 6 bukan, 7 bukan semuanya loh. Sampai si Samuel bingung kan, Tuhan. Alkitab bilang, Samuel nanya sama Tuhan mana ini semuanya udah nggak ada. Kebayang nggak Samuel aja ngerasa jangan-jangan dia salah dengar suara Tuhan. Sampai Samuel nanya sama Isai, anak lu ini doang. Tahu nggak Isai bilang? Ada sih satu lagi. Makanya pernah Daud menulis di Mazmur, sekalipun ayahku dan ibuku melupakan aku, tetapi Tuhan mengingat aku. Kenapa? Karena Daud dilupain, gak masuk daftar. Salah apa Daud? Gak tahu salah apa. Makanya kakak-kakaknya semua jadi tentara, karena tentara saat itu adalah pekerjaan yang bergengsi. Sama kayak umur saudara nih, bapak-bapak yang ada di sini. Dulu waktu kalau kecil ditanya jadi mau jadi apa? Insinyur, dokter, ya kan, polisi, tentara gitu. Kayaknya dulu hebat gitu kan. Karena pada zaman itu tentara tuh hebat. Daud ngapain? Nangon kambing, bau, gembalain kambing. Itu tugas dia. Jadi tiap pagi dia ngangonin kambing, bapaknya punya saudara. Nanti ketemu singa, dia lawan singanya. Ketemu serigala, ketemu beruang, dia lawan. Alkitab bilang begitu karena Daud pernah ngelawan singa dan beruang. Gara-gara singa dan beruang mau memangsa domba-dombanya.
Makanya dia berkata Tuhan adalah gembalaku. Kenapa dia ngerti Tuhan adalah gembalaku? Karena dia pekerjaannya seorang gembala. Dan di tengah dia lagi menggembalakan, dia lihat kejadian ini, saudara. Jadi pada zaman itu, saudara, rusa itu tinggalnya di hutan, di pegunungan. Tapi rusa ini kalau minum dia harus cari sumber air. Nah, persoalannya pada zaman itu, saudara, biasanya pemangsa-pemangsa yang namanya singa, yang namanya harimau, saudara, itu tahu kapan rusa mau minum. Jadi apa yang mereka lakukan, pemangsa-pemangsa ini? Mereka akan sembunyi dan berjaga-jaga. Ketika nanti rusanya mau minum, makan. Artinya apa, saudara? Buat para rusa, ketika mereka mau minum air, itu adalah apa? Sama aja kayak nyerahin nyawa, saudara. Tapi ternyata, saudara, walaupun resikonya adalah nyawa, walaupun resikonya adalah kematian, mau gak mau rusa ini harus tetap datang ke sumber air itu karena haus. Artinya apa? Bahwa air ini adalah kebutuhan utama. Saudara datang ke gereja, ada resiko dibunuh gak? Gak ada. Saudara datang ke gereja gak ada resikonya. Saudara cari Tuhan gak ada resikonya. Tapi Daud mau menyatakan kepada kita semua, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Bilang begini, saudara, ada orang yang rela dapat uang, kehilangan keperawanan, rela dapat uang tapi kehilangan kehormatan, rela dapat jabatan, kehilangan temannya, dia korbanin temannya, dia korbanin dirinya, dia korbanin masa depannya, dia korbanin waktunya. Karena mereka haus akan air yang dunia mau kasih. Dunia mau kasih apa buat saudara? Nih, lu kalau mau hebat nih lu kalau mau jago nih, lu gak mau tuh 5 orang terkaya, lu gak mau tuh 5 orang terhebat. Nih, lu gak mau nih nanti gimana anak lu kalau gede lu. Lu gak mau punya rumah, lu gak mau. Ini yang dunia tawarkan sama saudara. Bahkan orang rela kehilangan nyawa untuk itu semua. Tapi Daud mau katakan sama kita semua, Daud rela kehilangan segalanya hanya untuk Yesus. Dia rela kehilangan semuanya karena yang dia haus adalah Tuhan yang menciptakan dia. Kalau ada orang yang rela kehilangan apapun demi untuk ketemu saudara, kira-kira gimana sikap saudara sama dia? Alkitab berkata, betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia kasih satu-satunya anaknya untuk mati. Demi siapa? Demi ketemu saudara. Makanya Yesus berkata apa? Aku pergi ke sorga untuk sediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, kamu ada. Itu tempat bisa disiapin. Ada orang yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan Allah? Anaknya yang tunggal, Yesus. Supaya ada tempat buat saudara dan saya. Tempat itu mahal, tapi kita seringkali cari tempat yang lain, padahal dia siapin tempat yang luar biasa. Hari ini kalau saudara lihat Instagram, saudara lihat TikTok, saudara lihat sosial media, ada yang lebih hebat, it's okay. Biarin aja mereka lebih hebat. Ada orang yang mungkin ngeremehin saudara, it's okay, gak apa-apa. Karena bukan itu yang kita cari. Saya berdoa semua orang di GP Life, kita jadikan Yesus kebutuhan utama kita. Datang kepada dia dan minum. Maksudnya gimana, Pak? Datang, doa, dikit-dikit ingat Tuhan. Sekarang ada YouTube, saudara bisa ketik YouTube penyembahan, saudara bisa dengerin khotbah di YouTube. Biar tiap hari yang saudara cari adalah kerinduan akan Yesus, akan Tuhan.